Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sultan. Di sini saya akan menjelaskan program dan form tentang pendaftaran pasien RUSD Aisyah dengan NetBeans maupun MySQL. Di sini sudah tertera ID pasien, tinggal di post saja. Lalu kita hidupkan SEM-nya. Setelah hidup, kita ke PHP My Admin untuk membuat database. Untuk buat database baru, tinggal klik baru. Jadi di sini saya sudah mempunyai database JavaDB dan saya ingin membuat database baru yaitu from patient. Tinggal di pause saja, kita lihat yang pertama ada ID pasien dengan jenis integer. Ini adalah primary key. Lalu ada nama pasien dengan jenis pacar. Selanjutnya jenis kelamin, nomor HP, email, kemudian alamat, tanggal, dan spesialis. Lalu dokter, ada 9 database. Yang terakhir yaitu alamat. Karena di sini hanya tersedia 4 tabel, maka kita tambah tabelnya. Karena di sini 9 yang dibutuhkan, maka kita tambahkan. Jangan lupa volumenya ditulis juga yang untuk pacar. Untuk teks tidak usah diisi. Kemudian kita klik simpan. Setelah semuanya masuk ke database, maka yang terakhir tinggal kita klik simpan. Dan inilah hasil database yang kita buat. Database ini nanti dikoneksikan dengan koneksi yang ada di NetBeans. Lalu kita akan membuat koneksi di NetBeans. Kita buka NetBeans. Selanjutnya kita akan membuat koneksi baru dengan judul koneksi. Dan klik finish. Koneksi ini dengan Java class ya. Lalu kita akan mengoding, yaitu import Java SQL, lalu import Javax Swing JOption Pane, kemudian di bawah koneksi DB yaitu public static com.mysql.jdbc.connection.con. Setelah itu kita membuat public baru yaitu public static void open connection. Try kurung kerawal class for name dalam kurung tanda petik com.mysql jdbc.driver. Kemudian string URL sama dengan tanda petik jdbc.2 mysql.2
garing localhost .2 3306 garing Java strip DB. Jangan lupa tanda petiknya dan titik koma. Kemudian con sama dengan con MySQL JDBC connection, driver manager get connection dalam kurung URL, tanda petik root, dan jangan lupa tanda petik kembali. Jangan lupa tuliskan titik koma. Setelah itu kita tulis di catch exception dan itu J option show message dialog null. Ini menandakan apabila koneksi tidak bisa, maka muncullah koneksi tidak bisa koneksi, yaitu peringatan, munculnya peringatan. Maka apabila koneksi ini tidak terhubung atau error, maka dia akan keluar notif, yaitu tidak bisa koneksi. Selanjutnya public static com.mysql.jdbc connection get connection dalam kurung, tutup kurung, tanda kerawal jangan lupa. Selanjutnya kita akan membuat form baru, yaitu form pasien, form pendaftaran pasien. Oke, kita klik panel, kita sesuaikan panelnya. Selanjutnya label. Untuk membuat judul, di sana ada font. Kita cari properties dulu untuk menemukan font. Jika ingin tampil properties ini, kita klik window dan kita cari di tools. Kemudian klik properties. Nanti bakal keluar di sisi sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita ke font, kita ubah fontnya, kita bold ukuran 25 untuk judul, yaitu formulir pendaftaran pasien RUSD Aisyah. Selanjutnya kita klik label lagi untuk membuat nama ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, email, tanggal, dan lain-lain. Kita klik panel. Selanjutnya kita klik panel. Kita klik label. Kita ganti fontnya. Setelah itu kita isi ID pasien. Kita perbesar ukuran labelnya. Selanjutnya kita copy sebanyak 9 buah. Kita susun.
Dan untuk mengisi label ini, kita buka notepad kembali karena saya lupa. Di dalam notepad kita buka notepadnya, yaitu yang pertama ID pasien, kedua nama pasien, selanjutnya jenis kelamin, lalu no HP, email, tanggal, spesialis, dokter, yang terakhir alamat. Lalu kita isi text field. Setelah ini kita isi text field, kita klik text field. Kita klik text field, kita edit text. Kita edit teks, kita kosongkan, kemudian kita copy lalu paste. Yang butuh field text field itu adalah ID pasien, nama pasien, no HP, email, dan dokter. Kemudian untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button dan radio button group. Nanti diklik button group. Selanjutnya tanggal itu DJ calendar chooser. Kemudian spesialis itu text field. Spesialis ini kita bikin box saja, combo box namanya. Selanjutnya dokter itu text field ya. Nanti di combo box ini nanti ditulis spesialis apa aja, seperti spesialis anak. Kita copy paste aja di notepad tadi, kita klik OK. Nanti dia akan keluar tulisan spesialis, semua spesialis ini. Ya, selanjutnya kita tambah untuk pilih, nanti baru diklik, nanti baru muncul semua spesialis dokter. Oke, untuk dokter itu dia text field. Kita copy saja. Oke, sudah di copy. Kita taruh. Selanjutnya kita membuat button. Isi button itu ada daftar, ada cari, ada tambah, kemudian edit, hapus, close. Kita ubah fontnya, Times Roman bold ukuran 12. Kita ganti bordernya, lalu kita copy menjadi 6 buah karena kita perlukan buttonnya ada 6, yaitu daftar, cari, tambah, edit, hapus, dan close. Sudah, kemudian kita edit teksnya.
close. Kemudian kita akan klik tabel. Kita akan tambahkan tabel. Nanti tabel ini memunculkan data-data yang telah kita buat, yang telah kita masukkan, telah kita input. Nanti dia akan keluar apabila kita klik daftar. Nanti setiap yang terdaftar, maka hal tersebut akan masuk ke database yang kita buat di PHP MySQL. Kemudian karena inputan akan masuk di table, maka kita sesuaikan table dengan form tersebut. Ada 9. Oh iya, ada alamat lupa ditambahkan. Kita tambahkan alamat dengan text area. Oke, selanjutnya kita akan memberi name setiap text field. Nama dengan txt, nama pasien, lalu jenis kelamin. Kita tambahkan button group, kemudian kita ganti namanya menjadi BTN Group KL. Lalu setelah kita mengganti namanya, kita akan menggrupkan dia dengan klik model, maka klik nama grup yang telah kita buat tadi. Lalu kita ganti nama nomor HP, kemudian kita change lagi radio LK untuk laki-laki. Selanjutnya kita akan ganti nama email, spesialis juga kita ganti. Nanti nama ini akan disesuaikan di codingan kita nanti, jadi harus sama, jangan berbeda. Untuk menyamainya kita hanya tekan kontrol spasi, nanti dia akan muncul sendiri dengan kata-kata yang di awal, agar tidak ada yang error dalam penamaannya. Selanjutnya yang button, kita kasih nama button daftar, BTN cari, kemudian BTN tambah, BTN edit, lalu BTN hapus, kemudian BTN close. Selesai semuanya, yang terakhir yaitu close, kita ganti nama BTN close. Oke, selanjutnya kita akan ke search untuk pengodingan awal. Form tadi akan kita koneksikan dengan koneksi DB kita yang buat tadi. Selanjutnya kita ke search, kita coding, yaitu kita masukkan dulu importnya, import Java Swing J Option Pen. Lalu import com mysql.jdbc. Jangan lupa tanda bintang, titik koma, jangan lupa ya.
kemudian import javax.swingtable, default table model, import com.tutors.calendar.chooser, import java, sql, sqle, exception, kemudian import java.text.simpleDate format. Kemudian di bawah public kita ketik private.chooser titik koma. Kemudian kita buat public baru, yaitu public pendaftaran pasien, init component di set location relative to, set title from data pasien, formulir pendaftaran pasien RSUD Aisyah, kemudian di set location yaitu 200-100, maka lokasi ini akan tampil segitu. Kemudian kita koneksikan dengan koneksi kita tadi yang kita bikin, yaitu koneksi DB open connection. Kemudian kita akan membuat proses simpan pasien, private void simpan pasien, kemudian string SQL insert into form patient value. Tanda tanya ini sesuai dengan database yang kita buat. Database yang kita buat tadi ada 9, maka tanda kurungnya tanda tanyanya itu ada 9. String jkl sama dengan tanda petik titik koma. Selanjutnya try prepare statement st.com.mysql jdbc.prepare statement, kemudian koneksi db tadi kan kita koneksikan dengan koneksi kita yang bikin tadi, yaitu koneksi db.conf prepare statement. Set string yang pertama yaitu text ID yang kita bikin tadi, get text. Untuk mencari nama yang telah kita buat form tadi di text field ataupun yang lainnya, tinggal kita cari nama pangkal, huruf pangkal awalnya, kemudian kita klik, kita tekan Ctrl spasi, nanti dia akan muncul sendiri karena sama kita copy saja tadi. Untuk jenis kelamin dia bukan set string, dia is selected karena kita memilih dengan radio button tadi, maka dia is selected. Dia apabila memilih laki-laki dan memilih perempuan. Yang lainnya kita copy paste saja. Untuk jenis, untuk TXT no yaitu nomor HP, email, kemudian yang membeda yaitu tanggal. Kalau tanggal di sini yaitu dia mempunyai format date-nya dan dia get date karena dia adalah tanggal. Setelah membuat tanggal, yang ketujuh yaitu CMKLS. CMKLS ini adalah combo tadi, yaitu di spesialis tadi kita bikin combo kelas ya, karena kita akan memilih spesialis maka akan keluar nanti dokternya, tapi di akhir nanti saya jelaskan tentang gimana dokter itu akan muncul sendiri setelah kita klik combo box-nya di spesialis, nanti dia akan muncul dokternya langsung. Jadi setiap
spesialis kita klik, maka dokternya akan muncul. Yang terakhir, TA alamat. Lalu execute the option pane. Setelah execute the option pane, that show message dialog null. Ini memberi tahukan bahwasanya tidak ada null, tidak ada reaksi. Apabila data berhasil disimpan, maka dia akan ada peringatan data berhasil disimpan. Kalau tidak, dia null, biasa, tidak ada apa peringatan apa-apa. Kemudian sistem out print kita cetak. Oke, baiklah, kita masuk ke edit pasien, string SQL, update pasien set. ID pasien sama dengan tanda tanya, koma, dan ini bikin sama persis dengan database yang kita buat. Nama, jenis kelamin, jangan sampai beda ya. No HP, karena kalau beda dia bakal error. Email, dan jangan lupa sama dengan tanda tanya, komanya, tanggal, spesialis, dokter, alamat, dimana where ID pasien, yang mana dia kunci dan primary key-nya itu adalah ID pasien. Txt ID, ID pasien, get text. Setelah selesai, jangan lupa dicek kembali, dibaca kembali, karena ini sangat fatal kalau salah, dia tidak terkoneksi dengan database yang telah kita buat. Setelah udah benar, udah selesai, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu try prepare statement dalam kurung com.mysql JBDC statement. Karena sudah ada, kita copy saja. Kemudian st.setString1 tx tid get text. Kita copy saja karena disimpan sudah ada codingannya, karena sama, kita copy aja. Kemudian apabila yang di atas itu sudah berhasil, maka ada notif atau peringatan data berhasil diedit. Apabila gagal atau error, maka peringatannya nol, tidak ada peringatan. The option show message dialog null, data berhasil diedit. Data berhasil diedit. Kemudian catch. Selanjutnya di bagian catch SQL exception itu J option pane dot show message dialog null Selanjutnya kita masuk ke hapus data siswa, prepare void hapus string ID, kemudian string SQL sama dengan titik, koma delete from for patient. From patient ini database yang kita bikin, where ID patient, yang mana dia menggunakan kata kunci ID patient, statement st. Kemudian try st sama dengan com mysql jbdc prepare statement.
koneksi db.conf, ini koneksi db dikoneksikan dengan koneksi yang kita buat tadi, st-execute SQL. Kemudian cache SQL session-nya, joption pane, show message dialog null message, get message. Lalu kita akan membuat tampil data, private void tampil data statement st java.sql request set rs try st statement koneksi db, mana ini akan terkoneksi dengan db koneksi yang kita buat, .concrete statement. Selanjutnya string SQL sama dengan select from patient, dimana dia select dari from patient where id patient dengan menggunakan id patient. St-execute, kemudian st-execute SQL rs st-get result set, mana dia mendapatkannya integer baris 0 rs before first. Kemudian while dalam kurung rs.next, selanjutnya beri sama dengan rs get probe, dan apabila dia lebih dari 0 maka menentukan header table rs.before first, dan rs next. Dan selanjutnya dan txt id-nya set text rs get string id patient, mana id patient ini txt id-nya adalah id patient. Itu juga dengan nama, txt nama-nama ini harus sesuai dengan koneksi dan database yang kita telah bikin. Ini akan menampilkan data nanti di table yang dimana nama table itu adalah getTable 1. Tadi nggak dikasih nama, jadi masih tetap getTable 1. Dan sudah selesai, sudah kita masukkan semua datanya sesuai dengan database. Yang terakhir txt alamat, set text rs get string alamat. Selanjutnya, dan apabila jopen show message dialog null data ditemukan, dan apabila dia benar maka data ditemukan, dan apabila dia salah tidak ada maka sebaliknya. Dengan joption pane show message dialog, dengan sebaliknya null message. So refresh siswa,
kita akan membuat refresh siswa, public void refresh pasien, statement, setelah Java SQL result rs, kemudian try st statement koneksi db yang koneksi kita tadi, jangan sampai salah, string SQL select from form pasien, dimana dia select dari form pasien database yang sudah kita buat, order by ID pasien, dimana dia dengan ID pasien, st execute SQL rs st get result set, string headernya ID pasien, nama, jenis kelamin, nomor HP, email sesuai dengan database yang kita buat di form pasien. Dan ada yang beda ya antara ini dengan database yang kita bikin. Selanjutnya integer baris 0, rs before first while ketika rs next, baris sama dengan rs get row, objek dttbl sama dengan new object baris 9. Nah, karena kita mempunyai database 9, maka tulis 9. Oke. rs before, kemudian include baris 0 while, kemudian while rs next, masukkan dtbl baris. Nanti dulu mungkin ada yang error ini, nanti kita koreksi lagi, kita selesaikan dulu. dtbl baris 0 rs get string, masukkan ID pasien, kita copy saja karena sama perintahnya, sekitar 9 ya, karena kita punya database 9. Kita koreksi lagi nanti karena ada notif salah. Oke, ternyata di while-nya ada yang salah. Oke, sudah baik. Nomornya kita ganti jadi urut dari 0 ya. Kalau ini dihitung dari 0. Kita ganti ID pasien, nama, jenis kelamin, nomor HP, email, tanggal, spesialis, dokter, dan alamat. Kemudian ditutup dengan baris plus. Maksudnya ini plus ini untuk data seterusnya. Jadi setiap dilakukan refresh, maka akan terjadi seterusnya seperti ini. Kemudian di cache-nya J option message show message dialog null is set message. Selanjutnya kita akan melakukan clear data, yaitu pembersihan data atau hapus data. Langsung saja, langsung dengan text ID, set text, hapus tagnya. Sama ya, yang membedakan dengan BTN karena BTN itu selection, jadi clear selection. Kemudian
combo boxnya tadi, yang combo box itu dia select index yang spesialis tadi, karena dia kan memilih salah satu kelas, salah satu tempat, makanya dia set selected index, dan dia ada -1 di selected indexnya. Kalau misalnya ragu dengan perintahnya, langsung aja ketik ctrl spasi, nanti dia akan otomatis mengeluarkan sendiri. Kemudian setelah selesai, maka kita refresh, kita kasih perintah refresh dan btnf di atasnya tadi. Oke, selesai, kita run, kita coba apakah error atau tidak. Ternyata berhasil, berarti perintah kita tidak ada yang error. Nanti tinggal kita panggil di button. Sekarang kita panggil di button, kita klik daftar, kemudian kita coding daftar. J option pane, pertama if dulu, if txtid.get text equals, dimana ID-nya, apabila ID-nya benar atau kosong, tidak ada, maksudnya equals to tidak ada. Di option pane show message dialog 0, ID pasien kosong. Kemudian kita copy aja ya nanti. Oh iya, jangan lupa txtid request focus. Ini kita copy, kita paste, kita tambah else if, semuanya pakai else if, dan terakhir else nanti. Kemudian kita ubah text ID menjadi teks nama, txt nama. Kita ganti juga peringatannya nama ID pasien kosong ya. Kemudian jenis kelamin dia agak berbeda karena dia selected. Else if RBLK is selected, false. Kita copy aja, kita taruh di yang perempuannya, jenis kelamin perempuan. Kita ganti RBPR is selected, false. Di optionnya kita ganti juga jenis kelamin kosong. Jenis kelamin kosong. Selanjutnya nomor HP ya. Tinggal kita ganti txt no HP kosong. Selanjutnya email, txt email, email kosong. Setelah email kalender, tanggal dengan format kalender. Pokoknya kalau misalnya mencari variabel kayak gitu, tinggal ctrl spasi, nanti dia keluar sendiri. Kita ganti di optionnya tanggal kosong. Oh iya, di dokter tadi kenapa spesialis tidak diisi? Karena dokter sama spesialis nanti bakal terhubung jadi satu. Apabila kita klik combo box itu pasien, spesialis itu kita klik, maka keluar hasil dokter ya. Jadi tidak usah diisi karena dia sudah satu perangkat. Else-nya selanjutnya di akhir else
refresh, kita refresh pasien, sudah itu kita simpan, kemudian refresh kembali. Jadi setelah disimpan, dia refresh, kemudian refresh kembali. Kemudian kita ke BTN edit. Untuk ke BTN langsung klik 2 kali aja. Di edit itu ada edit pasien sama refresh pasien. Kemudian kita ke hapus, BTN hapus. String str input di option pane, dimana silakan masukkan ID pasien, hapus pasien. Itu salah, ternyata itu tidak ditulis ya. Nanti kita cek kembali, ternyata salah, kita hapus lagi ya. Kemudian kita tulis ulang string str input j option pane show input dialog. Silakan masukkan ID pasien. Jadi apabila kita mengetik hapus, maka terjadi kita panggil tadi program yang kita ketik tadi, kita panggil hapus pasien. Setelah hapus pasien, apabila is empty false, integer jawab just option show confirmation dialog, dan dia ada konfirmasi yakin mau dihapus, dan konfirmasi itu adalah yes no option. Jadi yes atau no. Apabila dia yes, maka dia akan keluar. Apabila no, berarti tidak jadi keluar. Makanya menggunakan yes no option. Dan apabila jawaban kosong, maka hapus pasien. Apabila dia benar, dan dia keluar notif data berhasil dihapus, maka terjadi refresh pasien kembali dan clear data. Dan data akan terhapus. Kemudian kita masuk ke BTN cari. Di BTN cari ini kita buat string str input j option page show input dialog, dimana ini sama yang kayak tadi, dimasukkan listnya dulu. txt set enable false, tampil data, maka akan tampil data. Itu ada set enable false. Selanjutnya kita masuk ke BTN tambah, di request focus, clear data. Maka data akan clear, akan terhapus, yang di form-formnya itu akan terhapus. Kemudian di close ini, kita masuk BTN close, Java Swing, sama ya perintahnya. Tinggal diubah Anda yakin mau keluar, konfirmasi yes no option yang sudah saya jelaskan tadi, is visible, new menu utama, dimana apabila dia keluar dia akan kembali ke menu utama. Setelah semuanya terjalan, maka kita coba run ya.
pendaftaran. Kita coba apakah bisa. Kita masukkan, kita hapus dulu nih, udah banyak datanya yang masuk. Kita hapus. Ini data-data yang sudah terdaftar di database yang sudah kita bikin. Kita hapus ya. Oke, setelah ada kita hapus semua, kita coba tambah ya. Kita tambah perempuan, asal aja ya, yang penting bisa terproses. Kita di sini mementingkan prosesnya dulu ya. Oke, sudah kita daftar, ternyata berhasil, maka dia melakukan refresh menjadi ada di tabel tersebut. Selanjutnya kita cari, kita edit ya, kita edit dengan sesuai ID pasiennya. Kita edit, ternyata sudah berubah. Selanjutnya kita keluar, maka dia akan ke menu utama. Oke. Oh iya, tadi di dokter kan masih ada penulisan manual tidak sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Maka apabila kita klik spesialis, maka akan keluar dokter. Kita di combo box-nya, kita action format. Selanjutnya kita kasih perintah switch. Kita tulis kombonya tadi, nama kombonya tadi yaitu combo class, get selected, index, kemudian case 0. Ini masukkan text fieldnya apa, txt dokternya, case-nya 0. Kemudian kita masukkan txt dokternya untuk mengisi dokternya tadi. Set text string titik koma. Nanti di titik koma ini kita akan isi dokter-dokter apa saja yang ada, seperti spesialis anak siapa dokternya, begitu. Sama sampai kita tadi menginputkan di tabel tadi ada 9. Di combo box tadi ada 9 spesialis, maka kita tulis 9. Yang di akhirnya pakai default break ya, dan nomor urutnya nanti kita ganti dari 0, mulai dari 0 nanti kita ganti, kita copy tadi ya, jangan lupa ganti default break untuk perintah terakhir. Oke, sudah selesai. Ini karena merah karena nomornya belum diganti, kita ganti dulu. Pokoknya nomornya itu dari 0 ya, karena terhitung dari 0. Selanjutnya kita buka nanti notepad yang sudah berisi nama-nama dokter sesuai dengan nama spesialis. Ini urut aja ya. Jadi spesialis anak itu dokter Herman, dan selanjutnya tulis ya sampai akhir. Setelah ditulis
sampai akhir. Kita copy paste aja ya, karena nama dokter yang asli itu panjang-panjang, banyak jabatannya, makanya kita copy paste. Oh ya, kelebihan satu. Oh, lupa. Ternyata 0 itu tidak diisi ya. Tadi kita isi, makanya jadi lebih. Kita pindahin aja ya. Atau kita hapus angkanya, kita tambah lagi. Kita hapus angkanya aja. Nanti kita tambah. Ya, begitu. Oke, sudah benar. Misalnya kita running. Apakah sudah bisa? Oh ya, itu pasiennya salah. Kemudian kita running kembali, kita inputkan datanya. Asal aja karena kita hanya, langsung terpilih tuh. Jadi kita klik dokter, penyakit dalam, langsung keluar dokternya. Sudah selesai. Sekarang kita akan ke menu utama nanti ya. Akan mengajarkan ke menu utama hasil tugas-tugas selama ini ya. Nah, pertama kita ke form login. Kita running ya. Kita running. Oke, apabila belum terdaftar, maka dia akan gatal, maka kita daftar kembali dengan username, nama, dan password. Oke, registrasi berhasil, kita masukkan ID passwordnya kembali. Nah, dia akan terdaftar di database-nya di TB login. Benar, kita login ya, kita run kembali, kita login. Dan berhasil, langsung ke halaman utama, kita buka menghitung berat ideal badan, ternyata berhasil dengan otomatis. Kita buka, kita tutup, dia bakal kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kalkulator, kita masukkan, kita tambah, kurang, kali, dan bagi, dan kita keluar bakal kembali ke halaman utama lagi. Begitu juga dengan konversi suhu, kita tulis ya 10 Fahrenheit, Kelvin, Fahrenheit, dan semuanya. Nah, ternyata bisa kita hapus, bisa, kemudian kita kembali ke halaman utama. Begitu juga form mahasiswa, ke form mahasiswa kita masukkan name, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, kelas, kita tambah. Kalau tambah dia melakukan refresh 1. Oke, karena 1 tidak ada. Kemudian kita cari 1, oke ada, kita edit, kita hapus, nomor 2 tambah. Oke, kita isi lagi, asal aja, kita coba, kita simpan. Oke, berhasil, ternyata berhasil semua ya. Nah, kalau apabila dia keluar, dia kembali ke halaman utama. Oke, sekarang kita akan menambahkan tadi pendaftaran pasien tadi ke halaman utama. Maka kita membuat baru menunya di menu item, kemudian kita ganti teksnya
form pasien. Sudah itu kita ganti juga variabel name-nya. Menu pasien, oke, kita masuk, kita panggil dari sini ya dengan nama formnya tadi ya yang sudah kita bikin. Di set dengan perintah di set visible files, kemudian masukkan new nama form yang kita bikin tadi, yaitu pendaftaran pasien, set visible true. Oke, kita running, apakah bisa kembali ke halaman utama? Kita kembali ke formulir. Oke, bisa. Begitu juga kalau ingin kembali ke halaman utama, maka kita akan tapi ini sudah disetting untuk halaman utama kok. Sudah disetting ke halaman utama. Kita kembali lagi, user, login, oke, ke form 1 2 3, oke, berhasil. Kita hapus, oke, berhasil, dan kembali ke halaman utama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.